Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Afghani, NIM 11191033 dari Informatika 19. Di sini saya akan melanjutkan lab ke-7 yaitu EGRP dengan tujuan setting EGRP, debug EGRP, dan setting passive interface EGRP. Di sini saya menggunakan dua laptop, dua switch, dan dua router, dan menggunakan topologi dari lab keempat. Yang pertama, kita masuk konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi DR1, kita masuk password, masukkan passwordnya, kita enable terlebih dahulu, masukkan password lagi. Setelah itu kita menampilkan routing table terlebih dahulu dengan menuliskan komen seperti ini. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kita menampilkan routing table lagi sebelum disetting ke EGRP di R1 dan R2, yaitu dengan cara show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Kita pergi ke router 2. Nah, selesai. Kita melakukan hal yang sama, menampilkan SH IP route. Kita menampilkan show IP route-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Setelah itu kita masuk ke terminal 1 untuk men-setting EGRP di R1-nya dengan cara menuliskan, kita pertama ke config terminal, config terminal. Setelah itu kita masuk router EGRP 100, terus kita masukkan network 12.12.12.0 11.72, terus kita tulis network lagi 172.16.1.0. ini kita ganti jadi 0, terus kita tulis network lagi 192.168.1.0. Nah, kita sudah men-setting EGRP. Terus kita melakukan verifikasi. Verifikasinya itu dengan menuliskan show IP route. Kita exit terlebih dahulu. Kita melakukan show IP route. Nah, di sini terlihat sudah ada. Setelah itu kita masuk ke router kedua. Sama, kita melakukan setting EGRP di R2 dengan menuliskan config terminal terlebih dahulu. Config terminal. Setelah itu kita masuk ke settingnya dengan menuliskan route EGRP 100. Setelah itu kita menuliskan network 12.12.12.0. Kita network lagi 172.116.3.0. kita tulis 4, terus network lagi 192.168.2.0. no auto summary, no auto summary. Oke, selesai. Setelah itu kita verifikasi terlebih dahulu. Kita exit verifikasi dengan menuliskan show IP route. Nah, di sini juga sudah terhubung. Bisa dilihat dengan ditandain
dengan D. Habis itu kita melakukan tes ping pada laptop 1 ke laptop 2. Kita ping terlebih dahulu, ping 192.168.2.1. berhasil. Karena satu masih tidak berhasil, kita menuliskan lagi, memastikan ya ini sudah berhasil. Terus kita melakukan reset dari laptop 1 ke laptop 2 dengan reset 192.168.2.1. ya, berhasil. Selanjutnya kita melakukan ping terhadap laptop 2 ke laptop 1 dengan menuliskan ping 192.168.1.1. ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan reset pada laptop 2 ke laptop 1. Ya, di sini juga sudah berhasil. Setelah kita melakukan melakukan ngeping dari laptop 2 ke laptop 1 berhasil, selanjutnya kita masuk ke router 1. Kita melakukan menampilkan netboard dari tabel router 1 dengan menuliskan show IP IGRP naik boards. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada. Setelah itu kita melakukan show, menampilkan topologinya dengan menuliskan show IP IGRP topologi. Nah, di sini juga sudah bisa. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama kepada router 2 untuk menampilkan netboards-nya dengan menuliskan show IP IGRP naik boards. Show IP, oh ini tipe IGRP. Nah, di sini juga sudah ada, bisa dilihat. Setelah itu kita melakukan menampilkan topologinya dengan cara menulis show IP IGRP topologi. Nah, di sini juga sudah bisa. Setelah itu kita melakukan menampilkan routing IGRP di R1 dengan cara mengetikkan komen show IP protokol. Nah, di sini berdasarkan output yang terlihat informasi di router 1, kita bisa lihat bahwa router 1 menggunakan IGRP dengan ASN 100 untuk network 12.0.0.0, 117.16.0.0 dan 192.168.1.0 IGRP memiliki administratif distance 120. Kita bisa lihat di sini IGRP ASN-nya 100. Setelah itu kita bisa di sini IP metricnya, terus kita bisa melihat routing for networknya. Setelah itu kita melakukan tampilan informasi interface IGRP-nya dengan menuliskan show IP IGRP interface. Oke, di sini sudah bisa ya, bisa dilihat. Setelah itu kita masuk ke IGRP untuk melakukan debug di R2 dengan cara menuliskan di sini kita sudah menulis ya yang tadi, yang itu debug IGRP-nya itu
Nah, di sini terdapat ini dan ini, itu adalah menandakan selesainya IGRP di R1. Kemudian kita men-setting IGRP di R2. Setelah itu input network 12.12.12.0 di R2 muncul pesan network adjacency yang ditambahkan ke dalam routing proses IGRP. Oleh karena itu, saat kita melakukan show IP IGRP network R2 akan memiliki network 12.12.12.1, yaitu yang ini bisa dilihat. Setelah itu kita melakukan debug pada R2 dengan cara menuliskan debug EIGRP package. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Dan untuk cara menghentikan debug IGRP paket kita menggunakan komen, yaitu tulis saja no debug EIGRP paket. Oke, ini sudah berhenti. Setelah itu kita men-setting passive interface di R1. Dengan cara kita config terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita menuliskan router EIGRP 100. Setelah itu kita masukkan passive interface FA 0/0. Interface ini tipe, maaf. Setelah itu kita dari output debug paket IGRP kita bisa melihat bahwa IGRP menggunakan paket hello untuk membentuk relationship dan router tetangga adjacency router. Apabila kita mengaktifkan komen passive interface di interface, maka akan menghentikan pengiriman paket hello sehingga akan mencegah update routing outgoing dan incoming. Karena network A dan network B tidak memerlukan paket hello, maka kita mengaktifkan passive interface untuk interface di R1 dan R2 yang menunjukkan network A dan network B. Setelah itu kita melakukan hal yang sama kepada R2. Pertama kita config terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan route IGRP 100. Setelah itu kita masukkan passive interface FA 0/0. Nah, setelah itu kita exit dulu dari router 2, kita masuk ke router 1, kita exit terlebih dahulu, dan kita mengkomen untuk men-setting IGRP di R1 dengan menuliskan router EIGRP 100. Kita menuliskan network 12.12.12.0 0.0.0.255. Di sini sama, kita hanya menghilangkan ini 172.16.1.0. Enter. Kita hanya mengganti ini 20. Terus kita tulis network 192.168.0.0.0.255. Oke, kita tulis no auto summary. Jangan lupa ada stripnya. Oke, selesai. Habis itu kita pergi ke router 2 dengan melakukan hal yang sama. Kita exit terlebih dahulu sekali, terus kita menuliskan router EIGRP 100. Setelah itu kita menuliskan network
12.12.12.0.0.0.0.255. Setelah itu kita mengganti IP-nya menjadi 172.16.3.0. Sama kita mengganti loopback-nya jadi 4.0. Setelah itu kita mengganti loopback-nya ini, kita menjadikan 192.168.2.0. Nah, selesai. Sekian penjelasan dari lab ke-7 saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.